Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kepada Bapak dosen, Bapak Absen Prabudin. Salam juga kepada teman-teman era 10 semua yang turut menonton video presentasi saya pada hari ini. Nah, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Asep Maulana, yang dimana di sini saya akan memaparkan materi terkait penerapan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam menghadapi tantangan dunia kerja modern. Nah, sebelum lanjut ke pemaparan materi, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Dimana pendahuluannya ini ada dinamika dunia kerja modern. Nah, perkembangan dunia kerja saat ini menuntut organisasi untuk mampu mengelola sumber daya manusia secara adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi. Lingkungan bisnis yang terus berubah, persaingan global yang semakin kuat, serta kemajuan teknologi yang pesat membuat peran MSDM menjadi semakin krusial. Nah, MSDM bukan lagi sekedar fungsi administratif, melainkan pilar strategi yang vital dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing organisasi di tengah tantangan yang kompleks ini. Nah, tujuan proyeksi UAS ini adalah membangun pemahaman SDM holistik. Proyek UAS ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan manajemen sumber daya manusia dalam konteks organisasi, baik yang sudah ada maupun yang hipotesis. 1. Penerapan proses SDM menjelaskan langkah-langkah pengelolaan SDM secara runtut dan logis, mulai dari perancangan hingga evaluasi. Yang kedua, relevansi dengan tantangan dunia kerja. Ini mengaitkan teori MSDM dengan isu-isu terkini seperti digitalisasi, globalisasi, dan kebutuhan akan talenta berkualitas. Yang ketiga, pengembangan pemikiran kritis, yang dimana mendorong mahasiswa untuk menganalisis dan memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan SDM di dunia nyata. Selanjutnya, di sini ada gambaran umum organisasi hipotesis, yang dimana organisasi menjadi fokus dalam proyek ini adalah entitas hipotesis yang bergerak di bidang jasa. Sektor jasa dipilih karena kompleksitasnya dalam pengelolaan SDM, di mana saat aset utama adalah karyawan dan kualitas layanan mereka. Yang dimana di sini ada memiliki karyawan dengan latar belakang beragam dan keahlian spesifik. Nah, membutuhkan pengelolaan SDM yang profesional dan terstruktur. Yang kedua, beroperasi di lingkungan yang dinamis, menuntut adaptasi cepat. Yang keempat, mengandalkan sistem SDM berbasis teknologi untuk efisiensi operasional. Dan selanjutnya di sini ada fondasi MSDM perencanaan kebutuhan kerja, yang dimana langkah pertama dan fundamental dalam pengelolaan SDM adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Proses ini memastikan organisasi memiliki jumlah, kualifikasi, dan jenis karyawan yang tepat di waktu yang tepat untuk mencapai tujuan strategisnya. Dimana yang pertama di sini ada analisis kebutuhan, menentukan berapa banyak karyawan dibutuhkan berdasarkan proyek bisnis dan tujuan organisasi. Yang selanjutnya di sini ada identifikasi kualifikasi, yang dimana menetapkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk setiap posisi. Yang ketiga ada adaptasi teknologi, mempertimbangkan dampak teknologi terhadap kebutuhan tenaga kerja dan keahlian yang relevan. Selanjutnya di sini ada memahami peran analisis dan perancangan pekerjaan. Setelah kebutuhan tenaga kerja teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memahami setiap peran melalui analisis dan perancangan pekerjaan. Ini adalah fondasi untuk rekrutmen yang efektif, pengembangan karyawan, dan penilaian kinerja yang akurat. Analisis pekerjaan, proses sistematis untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kondisi kerja satu posisi, menghasilkan deskripsi pekerjaan, ringkasan detail, tugas, dan tanggung jawab. Spesifikasi pekerjaan, kualifikasi minimal yang dibutuhkan adalah pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Perancangan pekerjaan.
mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan beban kerja, distribusi tugas yang merata, kemampuan karyawan atau kesesuaian pekerjaan dengan keahlian individu, integrasi teknologi atau pemanfaatan alat bantu digital untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya di sini ada menemukan talenta terbaik. Nah, proses rekrutmen dan seleksi. Nah, ini rekrutmen dan seleksi adalah gerbang utama masuknya talenta ke dalam organisasi di era digital. Proses ini semakin dinamis dan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau calon terbaik. Nah, rekrutmen ini adalah proses mencari dan menarik kandidat berkualitas. Organisasi menggunakan platform online, media sosial, atau situs web perusahaan untuk menjangkau lebih luas. Selanjutnya di sini ada seleksi, yang dimana seleksi ini adalah memilih kandidat terbaik melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, yang kedua ada tes kemampuan, selanjutnya ada wawancara mendalam, yang keempat ada evaluasi akhir ya. Oke, selanjutnya di sini ada investasi pada karyawan, pelatihan, dan pengembangan. Yang dimana setelah karyawan bergabung, investasi pada pelatihan pada pengembangan menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Ini adalah proses berkelanjutan yang esensial untuk pertumbuhan individu dan organisasi. Nah, pelatihan karyawan ini adalah fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan spesifik yang relevan dengan pekerjaan saat ini. Dapat berupa pelatihan langsung atau e-training yang fleksibel. Selanjutnya di sini ada pengembangan karyawan, yang dimana pengembangan karyawan ini adalah mempersiapkan karyawan untuk peran yang lebih besar di masa depan, termasuk program pengembangan karir, peningkatan kompetensi kepemimpinan dan bimbingan. Selanjutnya di sini ada kompensasi dan penilaian kinerja, motivasi dan akuntabilitas. Nah, sistem kompensasi yang adil dan transparan serta penilaian kinerja yang objektif adalah elemen penting untuk memotivasi karyawan dan memastikan akuntabilitas keduanya berkontribusi pada lingkungan kerja yang produktif dan berkeadilan. Nah, penilaian kinerja mengukur pencapaian kerja berdasarkan standar yang ditetapkan, hasilnya menjadi dasar untuk 1. Promosi mutasi, yang kedua identifikasi kebutuhan pelatihan, yang ketiga ada penyesuaian kompensasi. Nah, sistem kompensasi ini bentuknya berupa penghargaan atas kontribusi karyawan meliputi gaji pokok, tunjangan fasilitas, dan insentif bonus berbasis kinerja. Dan selanjutnya di sini ada penerapan MSDM berbasis teknologi, yang dimana sebagai bentuk penyesuaian dengan era digital, organisasi mengintegrasikan teknologi ke dalam berbagai aspek pengelolaan SDM untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Pertama itu ada sistem absensi digital, menggantikan pencatatan manual, memastikan akurasi data kehadiran karyawan, dan mempermudah pemantauan disiplin. Yang kedua ada e-recruitment, yang dimana pemanfaatan platform digital untuk menjangkau talenta lebih luas, menyaring kandidat secara efisien, dan mempercepat proyeksi seleksi. Yang ketiga ada aplikasi penilaian kinerja, yang dimana menyediakan alat objektif untuk melacak evaluasi dan memberikan umpan balik kinerja karyawan secara berkala dan transparan. Selanjutnya ada tantangan MSDM di dunia kerja saat ini. Nah, dunia kerja modern menghadirkan berbagai tantangan kompleks bagi manajemen sumber daya manusia. MSDM organisasi harus mampu beradaptasi dan pengembangan sistem MSDM yang inovatif dan berkelanjutan untuk tetap relevan dan kompetitif. Pertama ada perubahan teknologi cepat, digitalisasi dan otomisasi pengubah lanskap pekerjaan menuntut keterampilan baru dan adaptasi berkelanjutan dari karyawan serta sistem SDM yang lincah. Yang kedua ada kebutuhan talenta kompeten, yang dimana terjadi kesenjangan antara keterampilan yang ada dengan yang dibutuhkan industri, memaksakan organisasi
Yang kedua ada kebutuhan talenta kompeten. Terjadi kesenjangan antara keterampilan yang ada dengan yang dibutuhkan industri, memaksa organisasi berinvestasi pada pengembangan dan pencarian talenta yang sangat spesifik. Yang ketiga ada persaingan tenaga kerja global. Aksesibilitas. Yang ketiga ada persaingan tenaga kerja global. Di mana aksesibilitas informasi dan mobilitas tenaga kerja meningkatkan persaingan untuk mendapatkan talenta terbaik baik di tingkat lokal maupun internasional. Nah, menghadapi dinamika ini, MSDM dituntut untuk proaktif dalam merancang strategi yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi. Nah, jadi kesimpulannya dari MSDM holistik untuk keunggulan kompetitif adalah di era kerja modern yang dinamis, manajemen sumber daya manusia atau MSDM telah bertransformasi menjadi tulang punggung strategis yang esensial bagi kalangan dan keunggulan kompetitif organisasi. Dimulai dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang cermat, diikuti oleh analisis dan perancangan pekerjaan yang adaptif untuk membentuk struktur organisasi yang efisien. MSDM kemudian berfokus pada perekrutan dan seleksi talenta terbaik yang tidak hanya memiliki keterampilan saat ini, tetapi juga potensi untuk berkembang. Investasi berkelanjutan dalam program pelatihan dan pengembangan menjadi krusial untuk menutup kesenjangan keterampilan yang ada. Beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat dan memudahkan karyawan yang inovatif. Lebih lanjut, sistem kompensasi yang adil dan penilaian kinerja yang transparan sangat diperlukan untuk memotivasi, mempertahankan, dan memastikan akuntabilitas seluruh anggota tim, terutama dalam menghadapi persaingan tenaga kerja global yang ketat. Pemanfaatan teknologi secara optimal menjadi kunci untuk menyederhanakan proses MSDM, meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di tengah berbagai tantangan yang ada. Dengan mengadopsi pendekatan MSDM yang holistik, proaktif dalam mengidentifikasi tren, dan responsif terhadap tantangan seperti perubahan teknologi, kesenjangan talenta, dan persaingan global, organisasi dapat membangun angkatan kerja yang tangguh, adaptif, dan siap untuk meraih kesuksesan yang jangka panjang. Terima kasih. Oke, baik, itu saja ya pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.